Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Tionanda Ferian. Kedua, Tasya Kurnia Salwa. Ketiga, Maulida Azizah. Dan yang terakhir, Ramadhani Sinta Dewi, yang akan menjelaskan tentang kewajiban pembukuan atau pencatatan dan pemeriksaan pajak. Untuk yang A, kewajiban pembukuan. Kewajiban pembukuan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada prinsipnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Pembukuan atau pencatatan harus 1. Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia. 3. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Untuk yang B, kewajiban pencatatan. Pengaturan kewajiban pencatatan dengan tetap memperhatikan pasal 28 ayat 12 yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Selanjutnya dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.03/2007 telah mengatur hal tersebut yang diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi. Pengaturan tersebut meliputi berikut ini. 1. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan. 2. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. 3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. Untuk yang C, kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan atau pencatatan itu ditiadakan atau digugurkan. Tetap mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk yang ketiga, tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Untuk yang D, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 mengatur tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 24/PMK.011/2012 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 10/PJ/2012 tanggal 18 April 2012. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing selain rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.
meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga, wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Untuk yang E, kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak terutama pembayaran PPh pasal 25 dan pasal 29. 1. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6 Undang-Undang PPh untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Untuk yang kedua, pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Baik, saya Tasya. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Tio. Poin F. Konversi satuan mata uang dolar. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberikan ketentuan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut. Pertama, pada awal tahun buku, penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya atau dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs. Yang kedua, dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya. Selanjutnya, poin G. Mengacu pada pasal angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak internal merupakan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen, tetapi pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Demikian juga untuk pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan ke perusahaan berisi pendapat atau laporan keuangan yang diperiksanya, yang disebut dengan opini. Terdapat 4 jenis pendapat atau opini akuntan publik, yaitu yang pertama, pendapat setuju. Yang kedua, pendapat setuju dengan pembatasan. Yang ketiga, laporan tanpa pendapatan. Yang keempat, pendapatan tidak setuju. Selanjutnya, poin H. Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. Seperti halnya dengan profesi-profesi lainnya, profesi akuntansi, khususnya pemeriksaan pajak ini mengenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan, usaha, atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktur Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang keempat,
Tanda pengenal pemeriksaan pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Yang kelima, surat perintah pemeriksaan pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, poin I, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maulida. Selanjutnya yakni ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan, yakni mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak meliputi sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kantor, yakni pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, yakni pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yakni jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan. Lama pemeriksaan secara teoritis sangat tergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intern perusahaan. Jadi, apabila sistem pengendalian intern baik, maka semakin sempit pemeriksaan yang dilakukan. Demikian pula sebaliknya, sehingga mempengaruhi waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh akuntan publik. Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibanding pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dan penyelesaian keberatan. Selanjutnya yakni standar pemeriksaan. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan atau audit standar. Standar pemeriksaan ini meliputi yang pertama, standar umum pemeriksaan pajak, yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Selanjutnya yakni kertas kerja pemeriksaan pajak. Kertas kerja pemeriksaan atau audit working paper meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yakni kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak, dan yang kedua yakni kertas kerja pemeriksa harus memberikan gambaran mengenai yang pertama, prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, yang kedua, data, keterangan atau bukti yang diperoleh, yang ketiga, pengujian yang telah dikuatkan, dan yang keempat, simpulan dan hal-hal yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadhani Sita Dewi mau mempresentasikan tentang kewajiban pemeriksaan pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa, maka pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan lapangan.
dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengatur hak dan kewajiban pemeriksaan serta hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenis, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, pemeriksaan lapangan meliputi meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor meliputi meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Selain mengatur hak wajib pajak, kewajiban pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak. Bagi untuk pemeriksa lapangan maupun pemeriksa kantor yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan lapangan berkewajiban wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor berkewajiban wajib pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan kepada hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pemberitahuan hasil pemeriksaan wajib pajak tersebut tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan di permulaan. Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan hasil permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan atau telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, mengumpulkan bahan untuk menyusun norma perhitungan penghasilan neto. Yang keempat, pencocokan data atau alat keterangan. Terima kasih.